Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Sari dari PBI semester 4. Pada kali ini saya akan membuat gelas kopi dalam aplikasi Blender. Aplikasi Blender terbuka, kita bisa klik A, lalu delete untuk menghapus semua objek. Kita bisa tambahkan objek lain dengan menekan Shift A, kita pilih mesh dan kita tambahkan objek silinder. Karena silinder masih di bawah permukaan, kita bisa pencet G, Z1 secara bersamaan dan silinder sudah ada di atas permukaan. Lanjut, kita masuk ke edit mode, lalu kita pilih select face karena kita akan ambil bagian atas ini. Kita pilih bagian atas terlebih dahulu, kita klik I untuk insert, lalu kita tambahkan, atur posisinya sedikit seperti ini, kita delete dan hapus face. Karena kita akan memilih garis di bawah ini, kita pindah ke mode objek terlebih dahulu, ke mode edge terlebih dahulu, lalu kita bisa klik Alt dan klik agar semuanya bisa terpilih. Kita masuk ke face, kita tambahkan delete fill, lalu kita pencet E untuk extrude dan bisa turunkan ke bawah. Seperti ini. Dan lakukan hal yang sama di bagian bawah. Kita masuk ke mode face terlebih dahulu, kita klik bagian bawah, kita hapus face, lalu kita pindah ke mode edge dan kita pilih bagian sini dengan Alt plus klik, lalu kita masukkan refill lagi. Sekarang kita bisa menambahkan loop cut dengan cara Ctrl R. Agar kita tahu bahwa di tengah atau bukan, kita bisa mengklik klik kanan dan pilih tengah. Lalu kita bisa tambahkan Ctrl B untuk membuat dua garis loop cut. Kita atur di sini posisinya. Lalu kita pencet garis lagi dengan cara Alt klik agar terpilih semuanya. Untuk di bagian bawah kita tambahkan Shift Alt klik agar semuanya juga ikut terpilih. Lanjut kita menambahkan Ctrl B atau bevel dan kita atur posisinya seperti ini. Lalu untuk menambahkan gagang kita bisa masuk ke mode face terlebih dahulu. Kita pilih dua garis di sini, tahan Shift 1, 2, 3, 4. Kita bisa klik E untuk extrude untuk mungkin segini, dan kita bisa menambahkan edge lalu masuk ke beach edge groove. Kita bisa atur di bagian sini. Jangan lupa pindahkan interpolationnya ke blend surface terlebih dahulu. Lalu kita bisa atur number of cutsnya. Saya akan memilih number 11 dan sudah terlihat bentuk cangkirnya. Di sini saya akan menambahkan loop cut kembali, Ctrl R, lalu kita tarik garisnya ke bawah sini dan kita masuk ke mode object mode. Untuk memperhalus kita bisa menekan Ctrl 3 untuk melakukan subdivision set dan hasilnya sudah terlihat. Karena saya akan menambahkan gambar, kita bisa pilih bagian view for shading material preview. Sini kita bisa menambahkan material new base color. Di bagian image texture, kalian bisa download image ini di Google ataupun di Pinterest. Saya sudah downloadnya di Pinterest. Saya pilih motif ini, lalu open image, dan hasilnya sudah terjadi. On rendering, saya akan menambahkan background terlebih dahulu. Saya klik add mesh dan tambahkan point. Saya atur 10 meter. Lalu kita bisa masuk ke edit mode. Kita klik bagian sini, bagian ujung sana. Kita tambahkan E dan Z secara bersamaan dan lalu kita tarik dan klik seperti ini. Bagian ujung sini juga kita klik, kita Ctrl B, kita tarik seperti ini. Kita tambahkan di segmennya 20. Lalu kita kembali ke object mode. Kita klik untuk memberikan shade smooth. Kita juga bisa menambahkan cahaya dengan cara Shift A dan light. Kita bisa pilih yang sun terlebih dahulu. Agar terlihat, kita pindah ke view for shading and dark. Kita bisa atur-atur seperti ini dengan menekan OK. Seperti ini. Untuk warnanya bisa saya akan buat lebih sedikit warm. Untuk menambahkan kamera kita bisa pilih di edit preference, lalu bisa klik emulate numpad untuk bagi keyboard yang tidak mempunyai tombol numpad. Lalu bisa Shift A, tambahkan kamera. Agar lebih mudah mengaksesnya, kita bisa mengklik Ctrl Alt 0. Kita atur di bagian render. Kita bisa klik N untuk mengatur view. Kita klik lock kamera to view. Kita juga klik lock kamera. Kita bisa atur seperti ini. Lalu bisa kita render image. Kita tunggu sebentar. Dan hasil rendernya sudah selesai. Inilah hasil kopi yang telah kita buat tadi. Semoga penjelasannya dapat mudah dimengerti. Terima kasih. Bye-bye.